Kebanyakan titik-titik gemerlap di langit malam tampak tak terjangkau, tapi ada bintang yang begitu besar dan dekat sampai-sampai kita bisa melihatnya dengan mata telanjang, Betelgeuse. Untuk menemukannya, lihat saja 3 titik besar pertama di Sabuk Orion. Bintang kemerahan di kirinya itu Betelgeuse. Dia salah satu bintang paling terang yang bisa kita lihat dari bumi. Jaraknya cuma 640 tahun cahaya. Dulu Betelgeuse itu bintang tipe O yang berwarna biru putih, salah satu tipe bintang terpanas yang ada. Panasnya mencapai sekitar 50.000 derajat Celcius, tapi itu dulu banget. Sekarang Betelgeuse sudah menjadi bintang tua dan suhunya mendingin menjadi 3.204 derajat Celcius saja. Bintang biru putih sangat besar dan cahayanya terang luar biasa karena bahan bakar hidrogennya melimpah. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk kemegahan ini, bahan bakarnya habis dengan sangat cepat. Semakin tua, bintang-bintang itu berubah menjadi raksasa merah. Inilah yang terjadi pada Betelgeuse. Bintang ini membakar habis hidrogennya dan mulai membakar helium. Hal ini menyebabkan lapisan luarnya mengembang seperti balon, mengubahnya menjadi bintang super raksasa merah dan menjadikannya salah satu bintang terbesar. Sekarang diameternya sudah lebih dari 1,13 miliar kilometer. Ukurannya 1000 kali lebih besar dari matahari. Jika Betelgeuse menggantikan matahari kita, ia akan menelan Merkurius, Venus, Bumi, Mars, bahkan Jupiter. Dan atmosfernya hampir mencapai Saturnus. Tapi ada yang aneh nih, Betelgeuse berputar jauh lebih cepat dari yang seharusnya untuk bintang sebesar itu. Bintang-bintang besar seperti Betelgeuse biasanya berotasi pelan, tapi tiba-tiba dia berputar dengan kecepatan sekitar 5 km per detik. Berkat teleskop radio yang canggih, permukaan oranye merah Betelgeuse bisa dilihat dengan detail. Dari situlah kita mengetahui kecerahannya seringkali berubah-ubah. Kadang Betelgeuse bersinar sangat terang dan kemudian redup banget. Hal ini terjadi setiap 400 hari sekali. Dan baru-baru ini, sebuah teleskop bernama AMA yang terdiri dari banyak antena yang bekerja sebagai satu instrumen menunjukkan kalau permukaan Betelgeuse tampak bergerak tidak merata. Seolah-olah satu sisi mendekati kita, sementara sisi lainnya menjauh. Tapi semua itu mungkin hanya tipuan cahaya. Betelgeuse nggak semulus matahari. Malah permukaannya sangat nggak rata tuh, seperti kuali yang mendidih. Permukaannya bergejolak dan bergolak dengan sangat dahsyat. Bayangin gumpalan gas panas raksasa yang meletus dari intinya, mencapai permukaan, dan kemudian lenyap kembali ke dalam. Gelembung-gelembung ini bukan cuma lebih besar daripada matahari, tapi juga seluruh orbit bumi mengelilingi matahari. Gelembung-gelembung ini juga naik dan turun dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari pesawat luar angkasa. Mungkin ini yang mengelabui teleskop kita, jadi ngiranya dia berputar lebih cepat dari aslinya. Beberapa astronom juga menduga kalau Betelgeuse mungkin sudah menelan bintang lain. Dan itu yang membuatnya berputar lebih cepat. Tapi itu semua hanya teori. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Betelgeuse meredup sekali lagi, kali ini dengan cara yang tidak terduga. Yang menarik, hal ini ditemukan dengan menggunakan satelit cuaca. Teleskop biasa sulit melihat Betelgeuse dengan jelas karena terhalang atmosfer bumi. Jadi mereka menggunakan satelit yang biasanya mengamati cuaca bumi, tapi juga bisa memotret ruang angkasa. Seperti yang telah disebutkan, Betelgeuse biasanya terang dan meredup setiap 400 hari sekali. Tapi baru-baru ini, tiba-tiba dia redup 2,5 kali lebih parah dari biasanya. Peristiwa ini dinamai peredupan hebat. Teori pertama menyatakan bahwa Betelgeuse mendingin dan mengeluarkan sejumlah besar materi, jadilah awan debu raksasa. Awan ini menghalangi pandangan kita ke bintang itu, jadi kelihatannya jauh lebih redup dari biasanya. Para ilmuwan juga mengamati keanehan pada debu tersebut. Perilakunya mulai berubah yang mungkin menjadi indikasi adanya gangguan di bagian dalam bintang. Siklus terang dan redupnya Betelgeuse sekarang menjadi lebih cepat, cuma 200 hari, bukan 400 hari.
Dan yang lebih misterius, ketika musim semi tahun 2023, bintang ini mulai bersinar lebih terang dari kecerahan puncaknya yang normal. Kenapa ini menakutkan? Karena Betelgeuse mungkin sedang bersiap untuk melakukan pertunjukan terakhirnya, dan ini nggak bagus untuk bumi. Kita kayaknya sudah diambang supernova nih. Ketika bintang-bintang masif seperti Betelgeuse kehabisan bahan bakar di intinya, mereka mulai membakar elemen lain seperti karbon, oksigen, dan silikon. Nah, ujung-ujungnya inti mereka isinya besi. Ketika momen itu, semuanya berubah. Menambahkan helium ke besi tidak menghasilkan energi seperti reaksi lainnya. Proses ini malah menyedot energi. Hal ini menyebabkan inti bintang runtuh. Terjadilah apa yang disebut supernova collapse inti, sebuah pertunjukan yang spektakuler dan menakjubkan. Supernova sangat terang sehingga bisa melampaui cahaya seluruh galaksi, tapi supernova Betelgeuse bakal beda. Karena letaknya yang relatif dekat dengan kita, cahayanya bakal terang banget sampai kita bisa melihat di siang bolong. Ketika saatnya tiba, Betelgeuse bakal bersinar seterang bulan purnama, tapi semua cahayanya bakal terkonsentrasi pada satu titik. Selama kurang lebih 2 bulan, cahayanya akan terang banget sampai kamu bisa baca buku dengan cahaya supernova, bahkan jika semua lampu kota mati dan langitnya cerah. Gagasan untuk menyaksikan Betelgeuse meledak jadi supernova sungguh mendebarkan, karena terakhir kali bintang meledak di galaksi kita terjadi pada masa Johannes Kepler lebih dari 4 abad yang lalu. Peristiwa yang dikenal sebagai SN 1604 atau supernova Kepler ini memukau langit selama berminggu-minggu. Tapi jangan seneng dulu, kita belum tahu pasti kapan terjadinya. Ada penelitian bilang bintang itu mungkin sedang dalam fase pembakaran karbon. Kalau sudah mendekati akhir, Betelgeuse mungkin akan meledak dalam waktu dekat, dalam waktu puluhan tahun ke depan. Tapi hampir nggak mungkin untuk memastikannya karena pas fase terakhir itu, bintang hampir nggak berubah sama sekali. Biarpun Betelgeuse cukup dekat untuk kita pelajari permukaannya, kita nggak bisa ngintip ke dalam intinya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bisa saja kita masih di awal-awal fase pembakaran karbon. Nah, kalau gitu, kita mungkin harus menunggu 1000 tahun lagi baru bisa melihat supernova keren itu. Studi lain memperkirakan bahwa Betelgeuse mungkin memiliki sisa bahan bakar kurang dari 300 tahun di intinya. Mereka bilang Betelgeuse memang secara teratur mengalami pemuaian dan kontraksi, dan pola pulsasinya mengisyaratkan bahwa Betelgeuse jauh lebih besar dari yang kita duga. Nah, ini artinya bintang ini sudah lebih tua umurnya dan makin dekat untuk jadi supernova. Dugaan lain datang dari pengamatan bintang-bintang serupa, misalnya bintang bernama VY-CMA di galaksi kita diperkirakan lebih dekat untuk menjadi supernova daripada Betelgeuse, dan bintang ini telah meredup secara konstan selama seabad terakhir, beda dengan Betelgeuse yang relatif stabil. Jika Betelgeuse akan mengalami supernova, dia bakal meredup secara bertahap dan sangat cepat. Catatan sejarah juga menunjukkan sekitar 2000 tahun yang lalu, orang melihat Betelgeuse berwarna kuning bukan merah. Kalau demikian, maka kita mungkin sedang berada di fase awal hari-hari terakhirnya. Dengan kata lain, kita nggak tahu apakah bintang ini akan mengalami supernova besok atau 1000 tahun lagi. Ya udah, kita tunggu aja deh. Tapi katakanlah Betelgeuse menjadi supernova besok, terus kita gimana dong? Supernova tahun 1987 di awan Magellan Besar menunjukkan efek dari supernova kuat banget, bahkan bisa kita rasakan dari jarak yang sangat jauh. Awan Magellan Besar berjarak hampir 170.000 tahun cahaya, dan kita masih mendeteksi radiasinya. Agak sulit untuk menentukan secara pasti seberapa jauh zona bahaya tersebut. Perkiraan kasarnya mungkin sekitar 100 tahun cahaya. Untungnya Betelgeuse gak akan membahayakan manusia. Jaraknya ratusan tahun cahaya dan supernova gak akan memengaruhi kita sama sekali. Kita bisa menikmati keindahan supernova tanpa perlu khawatir. Lihatlah planet menakjubkan ini. Ia tampak seperti terbakar. Permukaannya pasti lebih panas daripada di tengah-tengah lembah maut. Tanahnya kering, dipenuhi retakan-retakan besar.
Gak ada setetes pun air di wilayah panas ini. Ini planet yang sama, tapi tampak seperti tempat yang berbeda. Semuanya membeku, suhunya sangat rendah sehingga nggak ada peluang sedikit pun bagi kehidupan untuk bertahan di planet ini. Planet aneh ini dinamai HD 20794D dan lokasinya 19,7 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Eridanus. Planet ini adalah bumi super, yang berarti planet ini lebih besar dari bumi, tapi lebih kecil dari planet es raksasa seperti Neptunus. Yang membuat planet ini menarik adalah orbitnya yang nggak biasa, yang membuatnya keluar masuk zona layak huni bintangnya, yaitu area di mana suhunya memungkinkan adanya air dalam bentuk cair. Kita belum pernah melihat planet yang nggak biasa ini secara langsung. Para astronom mendeteksinya dengan mengukur goyangan kecil pada bintang induknya menggunakan dua instrumen canggih, Espresso dan HARPS, yang berada di teleskop-teleskop di Chili. Kedua instrumen ini mengukur kecepatan radial, yaitu gerakan kecil yang terjadi pada bintang saat gravitasi planet menariknya. Semakin besar goyangannya, semakin masif planet tersebut. Setelahnya, para astronom menganalisis data dan menemukan kalau planet ini bermassa sekitar 6 kali lipat massa bumi. Planet ini mengorbit sebuah bintang yang sedikit lebih kecil dan lebih redup daripada matahari. Bintang ini unik karena cukup terang untuk dilihat dengan mata telanjang, nggak seperti bintang-bintang lain yang menjadi tuan rumah bagi eksoplanet. Kamu nggak akan bisa melihatnya tanpa teleskop. Sistem bintang ini sudah diamati selama lebih dari 20 tahun. Para astronom sudah lama menduga kalau sistem ini memiliki banyak planet. Pada tahun 2011, para ilmuwan menemukan dua bumi super lainnya yang masing-masing mengorbit bintangnya setiap 18,3 dan 89,6 hari. Selama beberapa waktu, para peneliti mengira mereka sudah menemukan planet ketiga dengan periode orbit 40 hari. Belakangan, mereka sadar sudah melakukan kesalahan. Tapi setelah menganalisis ulang data selama bertahun-tahun, para astronom berhasil mengonfirmasi planet ketiga itu memang ada, yaitu planet ekstrim HD 20794D. Seorang peneliti dari Universitas Oxford berperan penting dalam mengidentifikasi planet tersebut. Dia menggunakan algoritma komputer khusus bernama Yarara untuk memisahkan sinyal lemah planet tersebut dari derau latar belakang. Algoritma ini membantunya mengonfirmasi bahwa planet tersebut benar-benar ada dan cukup unik. Berbeda dari planet-planet di tata surya yang sebagian besar memiliki orbit melingkar, planet yang baru ditemukan ini memiliki orbit sangat elips dan merenggang. Planet ini butuh waktu 647 hari untuk menyelesaikan sekali putaran mengelilingi bintang induknya, atau 40 hari lebih cepat dari orbit Mars mengelilingi matahari. Pada titik terjauhnya, planet ini berjarak 2 kali jarak bumi ke matahari, yang menjadikannya planet es jauh di luar zona layak huni. Pada titik terdekatnya, planet ini bergerak ke dalam hingga 0,75 SA, di mana ia memasuki zona layak huni, di mana air dalam wujud cair mungkin ada. Pergerakan ekstrim ini menciptakan musim yang sangat aneh. Pada sebagian orbitnya, HD 20794D membeku seperti gurun es. Ketika mendekati bintangnya, suhunya meningkat dan es kemungkinan besar akan mencair, membentuk lautan sementara. Planet ini kemudian mengalami musim panas yang singkat dan terik. Saking panasnya, air di permukaan planet bisa menguap ke atmosfer. Gak lama kemudian, planet ini bergerak menjauh lagi. Hal ini memicu musim gugur dengan hujan yang diikuti oleh pembekuan di musim dingin. Dengan kata lain, planet ini mengalami peralihan suhu sangat dingin dan panas yang menyengat, yang membuatnya menjadi tempat yang gak bisa ditebak untuk kehidupan. Jika ada bentuk kehidupan di sana, mereka pasti harus beradaptasi dengan perubahan suhu dan lingkungan yang ekstrim. Kenapa planet ini mengikuti orbit yang membingungkan? Mungkin ini sisa efek dari kejadian miliaran tahun lalu, saat sistem keplanetan masih dalam proses pembentukan. Pada suatu titik, planet besar lainnya mungkin mengganggu orbit planet unik ini.
Penjelasan lain yang mungkin adalah sebuah planet raksasa pernah ada di sistem ini dan gravitasinya mendorong HD 20794D ke jalur yang memanjang. Kemudian, planet raksasa ini terlontar dari sistem dan meninggalkan planet yang lebih kecil di orbitnya saat ini. Teori ini masuk akal karena dua planet lainnya di sistem B dan C memiliki orbit yang lebih normal dan melingkar. Penemuan planet ini sangat menarik karena menantang apa yang kita ketahui tentang planet layak huni. Sebagian besar planet di zona layak huni berada di sana secara permanen, tapi HD 20794D hanya melewatinya. Para ilmuwan ingin tahu apakah planet semacam itu masih bisa mendukung kehidupan meskipun hanya sebentar. Karena itu, teleskop-teleskop masa depan akan mempelajari atmosfer planet ini untuk mencari tanda-tanda adanya air, gas, atau bahkan kehidupan. Bumi super lainnya yang mungkin memiliki kondisi tepat untuk kehidupan mengorbit sebuah bintang yang jaraknya 137 tahun cahaya. Dalam ukuran antariksa, jarak ini tergolong dekat. 1 tahun cahaya adalah sekitar 9,6 triliun kilometer. Planet ini dinamai TOI 715b dan ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Bumi. Gak seperti HD 20794D, planet ini secara permanen berada di zona layak huni. Beginilah penampakan planet ini menurut para astronom. TOI 715b mengorbit bintangnya dengan sangat cepat, menyelesaikan 1 kali orbit hanya dalam waktu 19 hari. Tapi meski dekat dengan bintang induknya, planet ini nggak terlalu panas karena bintang induknya merupakan katai merah. Ini jenis bintang yang lebih kecil dan dingin dari matahari. Artinya, TOI 715b mungkin memiliki suhu yang lebih dingin dibanding eksoplanet lain yang mengorbit bintang yang lebih panas. NASA menemukan planet ini menggunakan Transiting Exoplanet Survey Satellite. Teleskop luar angkasa ini menemukan planet dengan mengamati penurunan kecerahan bintang yang terjadi saat planet lain melintas di depannya. Karena katai merah lebih kecil dan lebih redup daripada matahari, planet yang melintas di depannya akan lebih mudah dideteksi. Para astronom berencana untuk mempelajari planet ini lebih jauh menggunakan teleskop antariksa James Webb. Teleskop canggih yang berada 1,6 juta kilometer dari bumi ini bisa menganalisis atmosfer planet-planet jauh. Jika TOI 715b memiliki atmosfer, maka JWST bisa membantu para ilmuwan untuk menemukan gas apa saja yang ada di sana dan apakah kondisi tersebut bisa mendukung air dalam bentuk cair atau bahkan kehidupan. Satu planet lagi yang menjanjikan untuk pencarian kehidupan di luar bumi adalah bumi super yang sangat padat di sistem K2360. Sebuah tim peneliti internasional dari Jepang dan Eropa telah menemukan sistem multiplanet luar biasa yang mengitari bintang serupa matahari yang jaraknya 750 tahun cahaya. Sistem ini memiliki 2 planet, yang salah satunya merupakan planet berbatu terpadat yang pernah ditemukan. K2360b adalah bumi super berbatu, berukuran 1,6 kali ukuran bumi, tapi masanya 7,7 kali lebih besar. Ini membuatnya sepadat timah. Planet ini mengorbit bintangnya dengan sangat cepat, menyelesaikan 1 kali orbit penuh hanya dalam waktu 21 jam. Planet ini merupakan planet berperiode ultra pendek terpadat yang diketahui dengan karakteristik yang terukur dengan baik. Sedangkan saudaranya adalah planet luar yang jauh lebih besar dengan massa setidaknya 15 kali massa bumi. Planet ini butuh waktu 9,8 hari untuk mengitari bintangnya. Sayangnya, karena planet ini nggak melintas di depan bintang induknya dari jarak pandang kita, para ilmuwan nggak bisa mengetahui ukuran pastinya. Planet yang luar biasa padat ini mungkin merupakan inti dari planet yang jauh lebih besar. Seiring waktu, radiasi yang kuat dari bintang induknya mungkin melontarkan lapisan luarnya, sehingga hanya menyisakan inti yang padat dan berbatu. Jadi,
Planet ini mungkin bisa menunjukkan apa yang akan terjadi pada planet-planet yang berada terlalu dekat dengan bintang induknya. Para astronom menduga planet ini bergerak ke dalam seiring waktu akibat interaksi dengan planet pasangannya yang lebih besar. Salah satu kemungkinannya adalah migrasi eksentrisitas tinggi, di mana orbit planet menjadi sangat melebar akibat interaksi gravitasi sebelum akhirnya menjadi lebih melingkar di dekat bintang. Teori lainnya adalah putaran dan kemiringan aksial planet bisa menyebabkan orbitnya menjadi lebih melingkar. Planet seperti ini sangat langka, dan menemukan planet serupa dengan pendamping luar yang masif bisa membantu para ilmuwan untuk menyempurnakan teori mereka tentang bagaimana planet terbentuk dan berevolusi di lingkungan yang ekstrim. Dengan bantuannya, kita juga bisa memahami bagaimana planet berbatu berevolusi dan apa yang terjadi pada planet yang berada terlalu dekat dengan bintang induknya. Selama ribuan tahun, orang-orang hanya mengenal planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus yang dapat dilihat menggunakan teleskop sederhana atau bahkan dengan mata telanjang jika kondisinya memungkinkan. Tapi pada akhir abad ke-18, seorang astronom terkenal bernama Sir William Herschel menemukan sebuah planet baru yang berwarna biru es. Awalnya mereka mengira itu adalah bintang, tapi kemudian menyadari itu sebuah planet. Sekarang kita mengenalnya sebagai Uranus, sebuah planet yang jaraknya lebih dari 19 kali lipat jarak bumi ke matahari. Saking jauhnya, Uranus butuh waktu 84 tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari. Selain itu, astronom ini juga menemukan banyak hal menarik lainnya di luar angkasa, seperti bintang ganda dan nebula. Pada pertengahan tahun 1800-an, para ilmuwan melihat ada sesuatu yang menarik Uranus dan menggeser orbitnya. Mereka mengira ada planet lain di luar sana dan menggunakan matematika untuk memprediksi lokasi planet itu. Akhirnya, pada tahun 1846, mereka menemukan Neptunus menggunakan teleskop. Planet ini terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Sungguh menarik, entah berapa banyak planet lain yang mungkin ada di luar sana bersembunyi di kegelapan tata surya kita. Pada pertengahan tahun 1800-an, para astronom melihat ada sesuatu yang tidak biasa di langit. Sebuah planet kecil berbatu bernama Merkurius berperilaku aneh. Planet ini tidak mengikuti orbit yang seharusnya. Salah satu astronom tersebut adalah seorang ilmuwan Prancis yang cerdas, bernama Urbain Le Verrier. Dia mengemukakan teori bahwa mungkin ada planet lain di tata surya kita yang belum ditemukan. Planet ini berada di antara Merkurius dan Matahari. Planet hipotetis ini, yang ia beri nama Vulkan dari nama dewa api Romawi, memiliki permukaan yang sangat panas, dan ini bisa berpotensi menjelaskan perilaku aneh Merkurius. Dia memang tidak sepenuhnya yakin Vulkan adalah satu-satunya objek yang mengganggu orbit Merkurius. Tapi, karena antusias dengan kemungkinan ditemukannya planet baru, para astronom di seluruh dunia pun menyukai ide keberadaan Vulkan. Untuk sebuah planet yang belum ditemukan, banyak orang bertekad untuk mengembangkan ide dan mencari informasi tentangnya. Sebagian ilmuwan mengira tidak mungkin mereka melewatkan planet lain sebesar Merkurius. Rasanya sulit untuk tidak melihatnya. Tapi, ada kemungkinan planet yang lebih kecil berada di dalam orbit Merkurius yang jaraknya sangat dekat dengan matahari, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Salah satu teori mengatakan jaraknya sekitar 21 juta kilometer dari matahari. Merkurius adalah planet dengan orbit paling eksentrik di tata surya kita, tapi titik terdekatnya ke matahari sekitar 46 juta kilometer. Artinya, Vulkan berada kurang dari setengah jarak tersebut. Teori ini kemudian mengatakan jika Vulkan ada, planet itu akan mengorbit matahari setiap 19 hari 18 jam dan jalurnya miring sekitar 12 derajat relatif terhadap jalur planet-planet lain di tata surya kita. Posisi terjauh Vulkan dari matahari masih terlalu dekat untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan saat senja. Satu-satunya kesempatan untuk melihat Vulkan adalah saat gerhana matahari atau saat ia melintas di depan matahari, yang menurut teori terjadi 2-4 kali dalam setahun. Mereka memiliki teori bahwa planet misterius ini berada sangat dekat dengan matahari, sehingga hanya bisa dilihat saat gerhana matahari total ketika bulan menghalangi cahaya matahari yang menyilaukan. Jadi, setiap kali terjadi gerhana, para ilmuwan mengamati matahari dengan harapan bisa melihat Vulkan. Mereka berusaha keras, tapi tetap saja tidak bisa menemukan planet misterius ini. Beberapa astronom mengaku melihatnya saat gerhana, tapi tidak ada yang bisa memastikan atau menemukan buktinya.
teori tentang vulkan pun dilupakan untuk sementara. Einstein punya pemikiran berbeda. Kamu tahu tentang teori relativitas umumnya kan? Disitulah ia menyatakan bahwa gravitasi bukanlah suatu kekuatan alamiah, tapi hasil dari melengkungnya ruang waktu karena kehadiran objek-objek luar angkasa raksasa, seperti planet dan bintang. Planet-planet mengitari matahari pada orbit yang tetap karena ruang waktu melengkung, yang berarti planet-planet itu seperti jatuh ke arah bintang pusat tata surya kita. Dan Einstein coba menjelaskan orbit Merkurius yang tidak biasa ini menggunakan teori relativitasnya. Tidak seperti planet-planet lain di tata surya kita, orbit Merkurius tidak melingkar. Orbit Merkurius tampak sedikit bergelombang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Einstein mengatakan hal ini mungkin terjadi karena gravitasi matahari yang sangat besar membuat struktur ruang waktu di sekelilingnya melengkung. Menurutnya, ada kemungkinan ini sedikit mengubah orbit Merkurius. Butuh waktu cukup lama bagi komunitas ilmiah untuk menguji teori ini. Dan pada akhirnya, teori ini nampaknya merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Meskipun teori Einstein memberi penjelasan yang lebih elegan terkait orbit Merkurius yang aneh, sebagian ilmuwan masih menaruh harapan pada vulkan. Sangat sulit untuk melepas ide keberadaan vulkan, karena Merkurius juga planet yang sangat sulit dilihat dari bumi. Tapi kemudian, semakin banyak ilmuwan yang mulai menerima teori Einstein melebihi imajinasi mereka. Dan mereka pun mengamati gerhana matahari total, khususnya untuk menguji teori relativitas Einstein, bukan karena vulkan. Vulkan bukan satu-satunya planet hipotetis yang banyak dibicarakan. Di era yang lebih modern, beberapa percaya kemungkinan adanya planet misterius yang bersembunyi di bagian luar tata surya kita. Tapi yang satu ini lebih mungkin. Memang belum ada yang melihatnya secara langsung, tapi simulasi komputer menunjukkan bahwa planet 9 atau planet X ini mungkin ada di suatu tempat lebih jauh dari Neptunus. Neptunus dan planet X bisa jadi berukuran sama. Planet X mungkin 10 kali lebih masif daripada bumi dan mengitari matahari dalam orbit lonjong yang jaraknya sekitar 20 kali lebih jauh dari matahari daripada Neptunus. 1 tahun di sana bisa berlangsung antara 10.000 hingga 20.000 tahun bumi. Sebagai perbandingan, 1 tahun di Neptunus berlangsung selama 165 tahun bumi. Objek sebesar ini yang bergerak di luar Neptunus bisa menjelaskan orbit yang tidak biasa dari objek-objek kecil di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah area di tata surya kita yang berada di luar Neptunus dan orbitnya. Dan kemungkinan besar ada banyak asteroid, komet, serta benda-benda kecil lainnya di sana yang sebagian besar tersusun dari es. Ada planet hipotetis lain yang bernama Nibiru. Masih ingat rumor soal kiamat pada tahun 2012? Salah satu skenario yang populer adalah Nibiru akan menabrak planet tempat tinggal kita di akhir tahun itu. Tentu saja itu tidak terjadi. Kita masih baik-baik saja, tapi ide soal Nibiru tampak menarik. Ceritanya dimulai pada tahun 1970-an, ketika seorang pria bernama Zecharia Sitchin menyebut Nibiru dalam bukunya The 12th Planet, dan menyatakan planet ini mengelilingi matahari setiap 3.600 tahun. Tapi, sebuah planet dengan orbit eksentrik seperti itu mustahil tidak mengganggu planet-planet lain di tata surya kita dengan gravitasinya. Dan jika Nibiru benar-benar mendekati bumi pada tahun 2012, kita seharusnya bisa melihatnya dengan mata telanjang. Beberapa perhitungan sederhana menunjukkan Nibiru seharusnya hampir seterang Mars pada saat paling redup dan lebih terang dari bintang yang paling redup yang bisa dilihat dari perkotaan. Ya, mungkin kita akan lebih beruntung dalam 3.500 tahun ke depan. Pada tahun 2011, sebuah komet yang dinamai Elenin muncul dan banyak orang mengira itu adalah Nibiru. Tapi, ketika melihat komet dan planet melalui teleskop, wujudnya akan berbeda. Komet memiliki koma, yaitu atmosfer gas, serta memiliki ekor, sesuatu yang tidak dimiliki planet. Selain itu, komet ini tidak menabrak bumi. Komet ini berada terlalu dekat dengan matahari dan hancur berkeping-keping. Sisa-sisa komet ini akan terus bergerak menuju bagian luar tata surya selama 12.000 tahun ke depan. Jauh di bawah Samudra Hindia ada petak raksasa di mana gravitasi nggak seperti di bagian lain planet ini.
Tarikan gravitasi bekerja secara konstan, tapi bumi bukanlah bola biasa, permukaannya nggak mulus, dipenuhi lekukan dan tonjolan seperti kentang, karena bagian dalam planet kita nggak sama di seluruh tempat, beberapa bagian lebih padat daripada lainnya. Katakanlah kamu bisa menuangkan air ke seluruh permukaan bumi, bentuk yang dihasilkan air ini disebut geoid, bentuknya seperti ini karena perbedaan material di dalam planet. Itulah kenapa gravitasi nggak sama di semua tempat dan jauh di kedalaman Samudra Hindia yang gelap, gravitasi di sana lebih lemah dari biasanya. Tempat ini kita anggap sebagai lubang gravitasi raksasa yang membentang lebih dari 3 juta kilometer persegi. Kira-kira disitulah dasar samudra ambles dalam cekungan raksasa. Para ilmuwan menggunakan kapal dan satelit untuk memecahkan misteri ini. Mereka menyadari permukaan air di dekat India lebih rendah karena titik gravitasi yang lemah ini. Mereka masih belum yakin mengenai alasan gravitasi sangat lemah di daerah itu, tapi dua peneliti India menyadari semua orang mencoba memahaminya dengan melihat kondisi di masa sekarang, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke masa lalu. Mereka menggunakan komputer untuk membuat model bumi virtual dan menemukan bahwa jawabannya mungkin ada lebih dari 1000 km di bawah permukaan. Disitulah bagian dari samudra kuno tenggelam 30 juta tahun lalu menyebabkan lelehan batuan panas bergerak. Perpaduan ini mungkin membuat gravitasi melemah di area itu. Ini gagasan yang sangat menarik, tapi bukan jawaban akhir. Pada tahun 2018, satu tim ilmuwan dari India pergi ke Samudra Hindia membawa mesin khusus untuk mendengarkan suara gemuruh di dalam tanah yang mirip suara guntur. Mereka menemukan adanya aliran panas dari lelehan batuan yang muncul dari dalam bumi. Mungkinkah itu bagian dari alasan kenapa gravitasi di sana lemah? Kita butuh lebih banyak informasi untuk lebih memahami masalahnya. Bahkan mungkin dengan pergi ke masa lalu. Sebagai contoh, sekitar 140 juta tahun lalu, seluruh daratan terhubung menjadi satu bagian besar yang disebut Gondwana. Kemudian India mulai bergerak menjauh. Saat India bergerak, dasar samudra tua yang disebut Laut Tethys tenggelam ke bagian dalam bumi. Kedua ilmuwan dari India ini terus berusaha memecahkan misterinya menggunakan komputer untuk kembali ke masa lalu. Mereka memeriksa pergerakan tanah serta mantel bumi yang pada dasarnya adalah lapisan tebal batuan padat dan panas. Mereka menemukan bahwa dulu ada batuan panas dan ringan yang mencuat dari dalam bumi. Batuan ini menciptakan tempat di mana gravitasi lemah. Tempat ini seperti lekukan besar di dasar laut. Semakin tinggi batuan ini mencuat, semakin dalam lekukannya. Batuan pertama yang mencuat sekitar 20 juta tahun lalu muncul di sebelah selatan lekukan gravitasi aneh. Ketika bebatuan ini bergerak dan masuk ke bawah tanah, lekukannya semakin besar dan kuat. Kedua ilmuwan menduga batu-batu ini didorong ke atas oleh dasar laut kuno yang tenggelam seperti gelembung. Proses ini mengganggu sesuatu yang disebut African Blob. Lihat, jauh di dalam planet kita ada dua gumpalan yang sangat besar seperti bongkahan batu raksasa sebesar benua. Yang satu di bawah Afrika dan satu lagi di bawah Samudra Pasifik. Gumpalan-gumpalan ini memiliki akar dengan pangkal hampir setengah jalan menuju pusat bumi. Itu mungkin tempat di mana kolom batuan panas mencuat dari bawah. Ketika kolom-kolom batuan panas ini mencapai permukaan, letusan gunung berapi besar terjadi. Kita bicara soal letusan sangat besar yang bahkan mungkin berperan dalam memusnahkan dinosaurus dari muka bumi di masa lalu. Jadi jangan sampai gumpalan raksasa ini terganggu. Nah, gak semua ilmuwan setuju dengan teori tentang kenapa gravitasi lemah di tempat khusus di Samudra Hindia ini. Dan mereka mengatakan butuh lebih banyak bukti tentang batu-batu ini. Jawaban sebenarnya mungkin bisa didapat dengan mendengarkan suara gemuruh bumi. Lagi pula, siapa yang tahu apakah lubang gravitasi ini akan tetap di sana selamanya atau bergerak menjauh. Ini tergantung bagaimana masa bumi akan bergeser. Untuk melihat perubahannya, mungkin butuh waktu yang sangat lama, bahkan mungkin ratusan juta tahun.
Ini bukan satu-satunya wilayah di mana gravitasi bekerja dengan cara yang misterius, atau setidaknya seperti itulah rasanya ketika melihat benda-benda tertentu di dunia. Misalnya bagaimana jika kamu melihat batu yang gak tenggelam tapi bisa mengapung di air untuk waktu yang sangat lama. Batu-batu ini bahkan bisa bergerak ribuan mil hingga akhirnya menemukan tempat untuk tenggelam. Para ilmuwan menemukan cara kerjanya menggunakan sinar X khusus untuk memeriksa bagian dalam batuan ini. Ternyata bebatuan gak biasa ini sangat ringan dan penuh lubang-lubang kecil. Para peneliti menggunakan lilin untuk menutupi potongan-potongan batuan ini dan menggunakan metode sinar X khusus untuk melihat ke dalamnya agar tahu seberapa banyak kandungan air dan gasnya. Alasan bebatuan ini bisa mengapung adalah karena sesuatu yang disebut tegangan permukaan berupa lapisan udara sangat tipis seukuran rambut manusia yang ada di permukaan air. Ini membantu beberapa hewan seperti kadal dan serangga untuk bisa berjalan di atas air. Batuan terapung ini nggak cuma keren karena bisa berpindah, tapi juga karena bisa membantu ilmuwan menemukan letusan gunung berapi di bawah laut. Batu-batu ini juga bisa membawa makhluk hidup melintasi samudra karena sering membawa tanaman dan benda-benda lain yang kaya nutrisi. Ini seperti pelayaran gratis sampai kamu tenggelam di tempat tak terduga. Nggak perlu gunung es. Di sini ada batu-batu mengapung dan di Death Valley di California ada fenomena aneh di mana batu-batu besar bergerak melintasi dasar danau kering dan meninggalkan jejak di belakangnya. Banyak orang bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi selama 60 tahun sampai kasus ini terpecahkan. Beberapa mengira ada angin kencang yang menggerakkannya atau bahkan mungkin es, tapi para ilmuwan mendapati angin gak cukup kuat untuk menggerakkan batu-batu besar. Mereka menempatkan kamera di tebing dekat bebatuan meskipun sulit dijangkau. Ini dilakukan selama 3 musim dingin berturut-turut untuk mempelajari suhu, hujan, dan angin di sana. Mereka mengira mungkin es mengangkat bebatuan dan angin mendorongnya. Untuk mengujinya dengan benar, mereka menaruh sebuah batu di dalam wadah berisi air dan pasir lalu membekukannya. Ketika mendorong wadah tersebut, batu itu bergerak seperti di atas es. Eksperimen ini membantu membuktikan teori mereka. Yang menarik, area berbatu di Death Valley mirip dengan salah satu bulan Saturnus, Titan. Jadi hal-hal aneh di planet kita ini bisa membantu memahami fenomena lain bahkan di luar angkasa. Air terjun terbalik di Inggris juga merupakan contoh tempat dengan gravitasi yang aneh. Kamu bisa menemukannya nggak jauh dari Hayfield. Airnya lebih mirip air mancur daripada air terjun karena bergerak naik ke langit. Tapi gravitasi nggak ikut andil di sini, hanya angin. Anginnya sangat kuat sehingga ketika air jatuh, angin ini menangkapnya dan mendorongnya kembali ke atas. Tapi dari mana datangnya angin yang terus-menerus bertiup kencang ini ya? Kamu bisa melihat hal serupa di bendungan Hoover di Nevada, Amerika Serikat. Cobalah memanjat bendungan setinggi 221 meter ini, tuangkan air dari botol. Gak berhasil? Ya, air gak akan mengalir ke bawah seperti biasanya, tapi terbang ke atas. Kamu akan mendapat hasil yang sama jika melempar benda ringan dari ketinggian yang sama, benda itu akan kembali padamu. Ini juga terjadi karena aliran udara yang kuat. Memang terlihat seolah tidak ada gravitasi, tapi selalu ada jawaban logis di baliknya. Semoga kita juga bisa menemukan jawaban soal lubang gravitasi di Samudra Hindia. Berita terbaru, ternyata planet yang berpotensi layak huni tidak serumit yang kita duga. Para ilmuwan menemukan kesalahan tentang teori air yang muncul di bumi. Jadi, mari kita lihat penemuan-penemuan baru tentang kehidupan di alam semesta. Air sangat penting bagi manusia, dan para ilmuwan selalu mencari planet dan bintang lain yang bisa dihuni. Tapi tahukah kalian bahwa air di bumi mungkin berasal dari luar angkasa? Baru-baru ini, para astronom mengintip sebuah bintang muda bernama V883 Orionis. Bintang ini berada sekitar 1.300 tahun cahaya dari bumi. Dan mereka melihat sesuatu yang luar biasa, yaitu uap air yang mengelilingi bintang tersebut. Mereka memutuskan untuk mempelajarinya, dan saat itulah mereka menyadari komposisi air di bintang ini sangat mirip dengan komposisi air di tata surya kita. Penemuan ini di antara banyak penemuan lainnya
mengukuhkan bahwa air di bumi dibawa ke bumi dari luar angkasa. Tapi bagaimana persisnya hal itu bisa terjadi dan dari mana asalnya? Ketika sebuah bintang dilahirkan, ia dikelilingi oleh awan besar yang terbuat dari gas dan debu yang disebut awan molekul. Awan ini seperti kabut kosmis. Di dalam awan ini ada benda-benda istimewa yang melayang-layang, termasuk uap air. Nah, dari mana uap air ini berasal? Molekul air baru bisa terbentuk di dalam awan molekul melalui beberapa reaksi kimia yang rumit. Sebagian besar uap air berasal dari dekat permukaan awan dan tidak meluas ke dalam awan lebih dari 1/100 tahun cahaya. Mungkin karena uap air tersebut berubah menjadi es. Di bagian awan yang sangat dingin dan padat, uap air bisa berubah menjadi es dan menempel pada partikel-partikel debu yang sangat kecil. Dan bersama-sama, partikel-partikel debu ini membentuk sesuatu yang lain, yaitu piringan khusus yang disebut piringan protoplanet. Piringan gas dan debu ini seperti selimut yang menyelimuti bintang. Piringan ini terdiri dari bertonton partikel-partikel kecil yang mengandung es. Partikel-partikel debu saling bertabrakan dan saling menempel. Partikel-partikel itu menyatu dan membentuk objek yang lebih besar dan lebih besar lagi, komet, planet, dan benda-benda langit lainnya. Dan sebagian potongan-potongan itu menjadi komet dan planet seperti yang ada di tata surya kita. V883 Orionis seperti laboratorium yang fantastis untuk menyelidiki hal ini. Di sekeliling bintang maharaksasa ini juga terdapat piringan protoplanet. Para ilmuwan menduga bahwa bintang-bintang muda ini akan melepaskan semburan panas yang bisa mengubah sebagian es yang membeku menjadi uap air. Mereka ingin menyelidiki ide menarik ini. Untuk memastikan bahwa dugaan mereka benar, mereka menggunakan teleskop radio yang sangat kuat bernama ALMA untuk mengamati bintang V883 Orionis. Dan coba tebak apa yang mereka temukan. Mereka mendeteksi air dalam bentuk gas di sistem tersebut. Jadi, dugaan mereka benar. Mereka juga membandingkan jumlah air biasa yang ada di bumi dengan yang ditemukan di piringan itu. Air di luar angkasa ternyata memiliki bentuk hidrogen yang lebih berat yang disebut deuterium. Ini pertama kalinya kita membandingkan air di bumi dengan air di luar angkasa. Dengan melakukan hal ini, para ilmuwan bisa menemukan hubungan antara air di bintang tersebut, komet-komet di tata surya, dan komet yang ada di tahap awal pembentukan bintang. Oke, sekarang kita tahu dari mana asal air di alam semesta. Air terbentuk ketika hidrogen dan oksigen bergabung bersama dalam berbagai macam awan debu dan gas kosmik. Dan biasanya awalnya berupa es, meskipun kadang-kadang napas panas bintang bisa melelehkan es dan berubah menjadi uap. Potongan-potongan es ini jatuh di atas partikel debu dan batu. Partikel-partikel kecil itu tumbuh dalam waktu yang lama dan terbentuk menjadi komet, asteroid, dan seterusnya. Kemudian, komet dan asteroid ini menyebarkan air ke seluruh alam semesta. Tapi bagaimana air bisa sampai ke bumi? Para ilmuwan dulu mengira air dibawa oleh komet dan asteroid. Komet dan asteroid sering menabrak planet kita dan akhirnya membawa banyak air ke bumi. Namun, setelah mempelajari lebih lanjut, mereka memiliki teori baru. Kini mereka meyakini bahwa bumi bukannya bergantung pada komet es, tapi justru menyedot air dari sekelilingnya dengan rakus. Sekitar 4,5 miliar tahun lalu, saat matahari masih berupa bintang muda, ia juga dikelilingi piringan protoplanet. Jadi, proses pembentukan air di tata surya kita juga terjadi seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dengan kata lain, kita juga memiliki partikel es di dalam tata surya kita. Dan bumi seperti spons angkasa, menyerap es dan uap air dari lingkungan terdekatnya. Ia menyerap air dari kerikil-kerikil kecil yang melayang-layang. Sungguh planet yang sangat haus, dan seluruh proses ini hanya memakan waktu beberapa juta tahun, bukan ratusan juta tahun seperti yang kita duga sebelumnya. Mengapa ini penting? Karena hal ini mengubah pemahaman kita tentang bagaimana kehidupan bisa terbentuk di alam semesta. Dulu, kita mengira planet yang memiliki air sangatlah langka. Kita mengira planet-planet itu memiliki air karena bertabrakan. Proses pembentukannya butuh waktu ratusan juta tahun. Planet itu harus sangat beruntung dan seterusnya. Kalau memang demikian, kemungkinan menemukan air di planet di luar tata surya akan sangat kecil. Tapi kita salah.
Untuk mendapatkan ide menarik ini, para ilmuwan mengamati lebih dari 60 batu angkasa dan planet untuk memahami susunannya. Mereka berfokus pada sesuatu yang disebut isotop, yang merupakan versi berbeda dari elemen. Dengan mempelajari isotop, mereka menemukan bagaimana planet terbentuk dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan dari situlah mereka menemukan hubungan erat antara bumi dan benda-benda lainnya di tata surya. Karena itu, para astronom meyakini planet-planet yang mirip dengan bumi yang berbatu sebenarnya punya peluang besar untuk memiliki air. Selain itu, mari kita lihat sistem bintang yang memiliki bintang sebesar matahari. Jika ada planet yang mengitari bintang tersebut dan jaraknya tidak terlalu jauh atau terlalu dekat, maka kemungkinan besar planet tersebut mengandung air. Teori terobosan ini memiliki implikasi menarik bagi pencarian kehidupan di ruang angkasa. Planet layak huni di sekeliling bintang lain bisa jadi lebih umum daripada yang kita bayangkan. Ada penemuan lain yang juga menarik, yaitu tentang air. Para ilmuwan menemukan butiran-butiran kecil garam di sebuah asteroid. Kristal-kristal garam ini berasal dari luar angkasa dan tampak seperti garam di dapur kalian. Hanya saja ukurannya sangat kecil. Asteroid tipe S yang dinamai Itokawa kembali ke bumi dengan menumpang pesawat antariksa Hayabusa. Bentuknya seperti kacang dan berada di dekat bumi. Asteroid ini kemungkinan besar pecah dari objek ruang angkasa yang lebih besar. Asteroid jenis ini biasanya dianggap kering, tapi kristal-kristal garam kecil hanya bisa terbentuk jika ada air dalam wujud cair. Jadi penemuan ini mengguncang dunia dan membuat kita berpikir bahwa mungkin ada lebih banyak air di asteroid daripada yang kita duga. Para ilmuwan menduga bahwa air yang membeku dan zat-zat lain berkumpul di permukaan asteroid. Tapi, panas dari peluruhan radioaktif dan banyaknya meteorit yang menghantam asteroid membuatnya cukup hangat sehingga air yang membeku berubah menjadi cair. Bayangkan semua aksi kimia itu terjadi di sebuah batu angkasa. Nah, coba pikirkan itu. Penemuan lain yang menantang gagasan bahwa air hanya bisa dibawa ke bumi oleh sesuatu dari luar tata surya. Sepertinya asteroid biasa yang berada lebih dekat dengan matahari juga bisa memiliki air. Jika kamu memikirkannya, banyak penemuan terbaru yang mengisyaratkan hal ini. Sebagai contoh, kita tahu di Mars pernah ada air. Kita juga tahu bahwa di Venus mungkin pernah ada lautan di masa lalu. Dan tentu saja, bahkan sekarang di tata surya kita pun ada banyak objek yang penuh dengan es. Jadi, kalau di tata surya kita saja ada banyak ramuan kehidupan ini, akan sangat aneh kalau di tempat lain tidak ada air, bukan? Jadi, mari kita berharap bahwa kita baru saja menyingkap babak baru dalam pemahaman tentang asal-usul bumi dan memperluas harapan kita untuk menemukan dunia lain yang bisa dihuni di luar sana. Nantikan penemuan-penemuan lainnya. Bukan cuma Saturnus yang punya cincin, Neptunus, Uranus, dan Jupiter juga punya. Yang keren meskipun Neptunus itu jauh banget, kita justru dapat penampakan cincinnya paling jelas dalam 30 tahun terakhir. Coba tuh perhatikan Uranus, planet ini punya 2 set cincin. Cincin yang di dalam ada 9, warnanya kebanyakan abu-abu gelap dan lumayan kecil. Ada 2 cincin luar, yang terluar berwarna biru seperti salah satu cincin Saturnus, sementara yang terdalam agak merah, persis seperti cincin-cincin berdebu yang ada di tempat lain di tata surya kita. Jupiter juga nggak kalah keren loh. Cincinnya terbentuk dari partikel-partikel debu halus dan saking samarnya hanya bisa dilihat saat disinari matahari atau diamati dengan inframerah. Ada kisah menarik di balik terbentuknya cincin Jupiter ini. Debu-debu pembentuk cincin itu berasal dari benturan mikrometeor, yaitu potongan kecil batu dan puing-puing yang menabrak bulan-bulan kecil di sekitar Jupiter. Jelas benturan itu menciptakan kekacauan dan melontarkan debu ke luar angkasa. Jupiter melihat kesempatan untuk punya cincin indah, lalu menarik debu-debu itu ke orbitnya. Partikel debu ini sangat kecil karena jika benturannya lebih besar, gravitasi akan menarik kembali potongan yang lebih besar ke permukaan bulan. Mikrometeor ini terus menabrak bulan dan menambahkan debu ke cincin-cincin ini, membuatnya selalu terlihat segar dan sedikit baru.
keren. Tapi nggak satupun dari planet-planet ini punya cincin semegah Saturnus. Cincinnya terbentuk dari partikel kecil es, bebatuan, dan debu. Potongan-potongan ini kemungkinan berasal dari asteroid, komet, atau bulan yang hancur sebelum sempat mencapai Saturnus karena kekuatan gravitasinya. Yang bikin cincin Saturnus begitu istimewa adalah mereka terbuat dari banyak partikel kecil yang memantulkan banyak cahaya. Inilah mengapa cincin itu terlihat jelas bahkan dengan teleskop standar astronom amatir. Ketika kita melihatnya, cincinnya tampak besar dan terang. Ukuran bongkahan di cincin ini bervariasi dari butiran debu kecil hingga sebesar rumah, dan kalau kita bisa melihat cincin itu, kita akan melihat ada yang sebesar gunung. Wah, bayangin kalau kamu bisa duduk di puncaknya dan menikmati wahana roller coaster mengelilingi Saturnus. Jika dilihat dari puncak awan Saturnus, cincin ini sebagian besar akan tampak putih. Selain itu, setiap cincinnya bergerak dengan kecepatannya sendiri. Wow, keren ya. Tapi ada berita buruk nih. Kelihatannya cincin-cincin yang memukau ini perlahan menghilang. Bahkan sejak tahun 1980-an, para astronom sudah tahu kalau cincin-cincin ini makin mengecil seiring waktu. Sepertinya partikel-partikel dari cincin itu benar-benar menghujani atmosfer Saturnus. Bukan hanya menghujani, setiap hari jumlah air setara satu kolam renang ukuran Olimpiade jatuh ke Saturnus. Tapi ilmuwan belum yakin seberapa cepat cincin ini berangsur menghilang dan kapan akan benar-benar lenyap. Untuk memantaunya, teleskop luar angkasa James Webb milik NASA dan Observatorium Keck di Hawaii akan mempelajari Saturnus dalam jangka panjang. Mereka akan melacak apa sebenarnya yang terjadi dengan hujan cincin ini dan bagaimana perubahannya selama satu musim penuh di Saturnus, yaitu sekitar 7 tahun bumi. Banyak material cincin terus berjatuhan ke Saturnus, sekitar 400 hingga 2.800 kg hujan es mengalir ke raksasa gas itu setiap detiknya. Akibatnya atmosfer atas Saturnus memanas. Jika terus begini, cincin Saturnus mungkin akan menghilang dalam sekitar 300 juta tahun. Semoga saja manusia sempat merasakan setidaknya satu kali wahana roller coaster sebelum cincin itu benar-benar lenyap. Meskipun bagi kita ini terasa lama, dalam skala luar angkasa itu relatif cepat, tapi laju ini bisa melambat seiring waktu, jadi cincinnya mungkin akan bertahan lebih dari 1 miliar tahun, atau jika mulai menghilang lebih cepat, sekitar 100 juta tahun. Proses ini nggak terjadi begitu saja kok. Batu luar angkasa dan radiasi dari matahari kita memengaruhi semua partikel di cincin-cincin itu. Kedua hal itu memberi partikel-partikel tersebut muatan listrik. Muatan itu menyebabkan partikel menempel pada garis medan magnet Saturnus. Gravitasi kuat Saturnus lalu menarik partikel es ini hingga mengalir ke atmosfer atasnya. Saturnus mengelilingi matahari sekali setiap 29,5 tahun. Saat ia berputar, jaraknya ke matahari akan mendekat dan menjauh. Cincinnya juga begitu. Kemiringan ini memengaruhi seberapa banyak radiasi matahari memengaruhi lapisan terdalam cincin planet, yaitu tempat sebagian besar hujan es berasal. Para ilmuwan menduga saat cincinnya condong menghadap matahari, lebih banyak material jatuh ke Saturnus, tapi kalau cincinnya sejajar dengan matahari, material yang jatuh ke Saturnus jadi melambat. Ilmuwan tidak hanya memprediksi nasib cincin Saturnus, tapi juga masih memperdebatkan kapan dan bagaimana cincin itu terbentuk. Beberapa teori menyebutkan cincinnya sudah ada sejak tata surya kita terbentuk miliaran tahun lalu, tapi pesawat ruang angkasa Cassini menjelajahi Saturnus dan membawa data yang mendukung gagasan bahwa cincin-cincin itu jauh lebih muda, mungkin berusia 10 juta hingga 100 juta tahun. Ada lagi ide yang menarik bilang hujan lebat dari cincin itu mungkin membuatnya terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Wah, apa cincinnya menemukan sumber awet muda? Sayangnya itu pun tidak bisa membuat cincinnya abadi. Cepat atau lambat, Saturnus akan mengalami krisis identitas saat kehilangan cincin indahnya.
Sempat ada momen di mana tahun ini sepertinya tidak begitu bagus untuk Saturnus karena ada planet lain yang buru-buru pengen jadi juara dengan satelit terbanyak. Di bulan Februari 2023, para ilmuwan menemukan 12 bulan baru Jupiter. Alhasil Jupiter pun menyalip Saturnus jadi yang paling banyak punya bulan. Bulan-bulan ini tanpa sengaja muncul saat pencarian planet 9. Itu loh planet hipotetis yang kabarnya bersembunyi di suatu tempat di bagian terluar tata surya kita. Bulan-bulan yang baru ditemukan ini agak redup dan kecil, tapi tidak bisa bersembunyi dari teleskop canggih dan teknik mumpuni yang digunakan para ilmuwan untuk menemukannya. Yang menarik, 9 dari bulan-bulan baru itu mengorbit Jupiter berlawanan arah dengan rotasi Jupiter, sedangkan 3 bulan lainnya searah. Kira-kira kenapa ya mereka begitu? Apa mereka sadar kalau salah jalur? Ada yang bilang mereka mungkin sisa-sisa benda langit yang lebih besar yang pecah setelah menabrak objek lain. Ya, begitulah tipikalnya di luar angkasa. Ada bulan bernama Valetudo yang ditemukan beberapa tahun lalu. Berbeda dengan bulan-bulan retrograde, Valetudo memiliki orbit prograde yang artinya mengorbit pada arah yang sama dengan rotasi Jupiter. Yang menarik, Valetudo bergerak dalam orbit yang melintasi jalur bulan-bulan retrograde itu. Mungkinkah bulan-bulan retrograde terbentuk karena pernah bertabrakan dengan bulan-bulan prograde seperti Valetudo? Semoga saja kita segera tahu. Ini sukses besar bagi Jupiter, tapi 3 bulan kemudian keadaan berubah. 62 satelit juga ditemukan mengelilingi Saturnus, artinya Saturnus kembali memimpin dengan total 145 bulan dibandingkan dengan hanya 95 bulan milik Jupiter. Para astronom menemukan bulan-bulan baru di sekitar Saturnus dengan teknik geser dan tumpuk. Teknik ini menggabungkan beberapa gambar yang digeser mengikuti pergerakan bulan dan ini membantu memperkuat sinyal samar bulan tersebut. Begitulah cara mereka menemukan bulan-bulan yang lebih kecil dan redup sekalipun yang sebelumnya tidak terlihat dalam satu gambar seperti yang berdiameter 2,5 km. Untuk memastikan objek-objek ini adalah bulan dan bukan asteroid yang lewat, mereka melacaknya selama beberapa tahun untuk mengamati orbitnya mengelilingi Saturnus. Jadi meski Saturnus mungkin bakal kehilangan cincinnya, ternyata bulannya lebih banyak dari yang kita kira. Dan siapa tahu ada hal-hal keren lagi yang menunggu kita di sana.